Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Rafidia Maratilova, NPM 411-834-021-90184. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait materi kuliah Ekonomi Islam Paralel 3 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Husnul Khotimah, SE MSI. Materi yang pertama, saya akan membahas paradigma ekonomi Islam. Cara pandang hidup Islam. Pandangan hidup berperan sangat penting dalam sistem masyarakat. Pandangan hidup ini berfungsi sebagai dasar bagi keseluruhan bangunan pengetahuan, dan di bidang ilmu pengetahuan ini berfungsi sebagai media kognitif. Pada pandangan hidup merupakan suatu hal yang menunjang keberlangsungan hidup seseorang manusia di dunia. Dan pada pandangan hidup ini dapat menjadi pedoman atau petunjuk hidup seseorang dalam mencapai tujuannya. Secara analogis, pandangan hidup yaitu seperti lensa, dan melalui lensa tersebut manusia memandang dunia dan memahami posisinya dalam hierarki ciptaan Tuhan. Di sisi lain, perspektif pandangan hidup yaitu melibatkan jauh lebih dari sekedar seperangkat keyakinan intelektual, melainkan melibatkan pula konsep dasar dan sistem keyakinan itu sendiri, yang terdiri dari jaringan ide yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Hal ini disebabkan akan membentuk, mempengaruhi, dan mengarahkan seseorang untuk berperilaku selama hidupnya. Selanjutnya ada definisi paradigma ekonomi Islam. Paradigma ekonomi Islam adalah gambaran komprehensif dan esensial tentang ekonomi Islam yang berfungsi atau bertujuan untuk menjelaskan konsep dengan benar dan teliti sehingga menjadi dasar untuk semua pengadaan, penggunaan, atau kegiatan manajemen sumber. Selanjutnya, proses pembentukan pola pemikiran ekonomi Islam ini terdiri dari dua aliran utama, yaitu yang pertama aliran pemikiran yang akomodatif, modifikasi dengan sifat elektisme metodologis, yaitu menggabungkan pendekatan ekonomi neoklasik dengan fikih. Yang kedua, aliran pemikiran yang berpegang bahwa ekonomi Islam itu harus lahir dari tasawuf Islam itu sendiri, tanpa dicampur adukan dengan sistem ekonomi pada umumnya. Selanjutnya ada 6 pola paradigma ekonomi Islam. Yang pertama itu berdasarkan al-tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini merupakan konsep ketuhanan dalam Islam yang merupakan asas keimanan dan keyakinan manusia tentang kewujudan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki kaidah al-ubudiyah, berbakti atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini merupakan setiap perbuatan yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti setiap perintah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang meliputi segala perintah dan larangannya serta hal yang dihalalkan maupun diharapkannya. Yang ketiga, manusia sebagai hamba dan khalifah sebagai pelaku ekonomi Islam. Manusia adalah makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna dilengkapi akal serta memiliki kedudukan tertinggi yang istimewa di antara makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mawarid al-tabi'i, sumber daya alam sebagai alat pembangunan ekonomi. Sumber alam yang ada di muka bumi ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyerahkan amanah dan tanggung jawab kepada manusia untuk memelihara dan memanfaatkan sumber alam, karena manusia adalah khalifah yang ditugaskan memakmurkan di muka bumi ini. Yang kelima, al-tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Islam ini harus dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini manusia dituntut menyeimbangkan antara amalan
untuk kebahagiaan di dunia dan maupun kebahagiaan di akhirat. Yang terakhir, menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Keridhoan Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan akhir dari ekonomi Islam. Ridho Allah Subhanahu wa taala merupakan nikmat Allah yang paling besar dan paling utama. Tiada ada harapan yang lebih tinggi dan tidak ada nikmat lebih besar selain dari keridhoan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, materi yang kedua saya akan membahas yaitu tentang perilaku ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam terdiri dari 4. Yang pertama itu hidup hemat dan tidak bermewah-mewah. Yang kedua, menjalankan usaha yang halal. Yang ketiga, implementasi zakat. Yang terakhir, penghapusan dan pelarangan riba. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup ekonomi Islam dibagi menjadi 2, yaitu perilaku manusia dan aplikasi ekonomi. Perilaku manusia yaitu meliputi iman, zuhud, dan ukhuwah. Yang aplikasi ekonomi ini, yang pertama itu berkaitan dengan bagaimana cara kita bisa mengimplementasikan zakat. Yang kedua, ketika melakukan kegiatan ekonomi pada pelarangan riba. Yang terakhir, pelarangan masyir. Selanjutnya, materi yang ketiga, saya akan membahas tentang perilaku konsumen atau teori konsumsi Islam. Definisi teori konsumsi Islam. Konsumsi merupakan kegiatan memanfaatkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Lalu, tujuan perilaku konsumsi itu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, konsep masalahah dalam perilaku konsumsi Islam. Yang pertama itu ada menjaga jiwa atau anas. Yang kedua itu menjaga harta atau al-mal. Ketiga, menjaga agama, al-adin. Keempat, menjaga akal atau al-akli. Yang kelima, menjaga keturunan, al-nals. Selanjutnya, materi yang keempat, saya akan membahas tentang teori produksi Islam. Di sini saya akan membahas definisi teori produk Islam. Produksi adalah menciptakan manfaat dan bukan menciptakan materi. Selanjutnya ada faktor-faktor produksi. Yang pertama itu tanah, yang kedua itu tenaga kerja, ketiga modal, keempat organisasi. Selanjutnya saya akan bahas materi yang terakhir yaitu maqasid syariah. Definisi maqasid syariah. Menurut istilah, maqasid syariah adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syarah dalam semua atau bagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat atau rahasia di balik pencangannya tiap-tiap hukum oleh syar'i, pemegang otoritas syariat, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi ekonomi Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.